as-sabqu harfun wa takraru alfun. As-sabqu harfun wa takraru alfun. Belajar satu huruf dan mengulanginya 1000 kali. Kamu mempelajari ilmu satu huruf, untuk mengulangnya membutuhkan waktu sampai 1000 kali. Saking pentingnya menakrir atau memurojaah atau memutolaah ilmu yang kamu pelajari. Kamu malam hari ini dapat berapa kalimat? Banyak kalimat nih. Berapa kali kamu mengulang? Atau enggak sama sekali mengulangnya? Nah, kamu itu boleh belajar ilmu, boleh belajar satu huruf, boleh belajar satu kalimat, boleh belajar satu bab, tapi lebih daripada itu harus banyak mengulangnya, banyak memurojaahnya, banyak memutolaahnya. Kalau Al-Quran kamu hafal, kamu dianjurkan untuk memurojaah atau menakrir. Habis subuh kamu menghafal satu ayat, berapa kali kamu mengulangnya? Harus banyak mengulangnya. Supaya apa? Supaya hafalanmu tidak hilang. Wa yanbaghi ayyabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ilaihi fahmihi. Seharusnya, seyogianya saat memulai sesuatu itu lebih dekat kepada kefahaman. Artinya, kamu kalau belajar harus faham apa yang kamu pelajari. Jadi memulai pelajaran harus faham tuh, supaya lebih dekat kepada pemahaman akan sebuah pelajaran. Jadi jangan belajar numpuk tapi faham tidak ada. Jangan banyak mempelajari tapi faham tidak ada. Tuh, walaupun sedikit kamu belajar tapi faham harus ada. Kalau kamu hari ini belajar satu hadis, maka lebih utama daripada kamu belajar 10 hadis tapi tidak faham sama sekali isinya. Masih lebih baik belajar satu hadis tapi pemahamannya lebih dalam. Itulah fungsinya mengulang daripada pelajaran bahasa kamu apa? Murojaah atau takrir atau nakrir. Jadi kalau kamu belajar nih malam hari ini kitab Ta'limul Muta'allim, kamu harus paham apa maksudnya. Jangan mengejar hatam kitabnya tapi nggak paham isi kitabnya. Jangan mengejar menghafalnya tapi nggak paham isinya. Harus kamu paham apa yang kamu hafal, harus kamu paham apa yang kamu pelajari, harus kamu paham apa yang kamu hafal selama kamu belajar. Fa innahum kanu yakhtaruna. Tuh, dengerin. Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi'i sigaratil mabsutati. Karena sesungguhnya guru-guru kami, kata Syekh siapa? Syarifuddin Al-Uqaili, karena sesungguhnya guru-guru kami itu memilih bagi santri pemula, memilih bagi belajar ilmu yang tingkat awal adalah apa? Sigaratil mabsutati. Apa itu artinya? Kitab-kitab yang kecil. Jadi santri pemula jangan langsung masuk ke kitab yang besar, yang tebal-tebal. Terpusing dia, stres, lama-lama nggak betah, pingin pulang. Jadi santri pemula, belajar pemula, jangan langsung disuruh menghafal satu hari satu juz. Dia punya alasan, pulang mak, pulang, pusing. Tapi harus dari awal dulu, dari kecil dulu. Umpama satu hari satu ayat dulu. Udah seminggu, udah sebulan masuk 2 ayat dulu.
bertahap, jangan langsung ya. Ini langsung santri baru hari ini harus hafal 1 juz, ya pulang tuh santri. Maka kamu menghafalnya dari yang mudah terlebih dahulu, dari yang kecil terlebih dahulu. Kalau belajar kitab, kitab yang tipis-tipis dulu, kitab yang gampang-gampang dulu, kitab yang mudah-mudah dulu. Kalau langsung yang gede, yang tebal, yang susah, ya sudah. Pulang urusan, telepon mak jemput akulah gitu. Maka mulai daripada yang apa? Kitab yang kecil-kecil, yang tipis-tipis dulu, yang mudah-mudah dulu. Kenapa? Apa alasannya? Li'annahu aqrabu ilal fahmi, karena kitab yang tipis itu, kitab yang kecil itu, pelajaran yang mudah itu lebih dekat kepada pemahaman, tidak sulit. Lebih dekat kepada pemahaman, gampang difahami, gitu loh. Coba kalau yang berat-berat, gampang dilupakan, atau malah nggak paham-paham. Ini Ustadz ngomong apa sih ya? Ngomong sendirian, gitu, kayak gitu nanti. Santrinya ngantuk, lama-lama di bibirnya ada air liur yang keluar, netes di roknya Pulau Kalimantan, gitu. Ya gara-gara nggak paham apa yang kamu pelajari. Maka kamu itu kalau belajar yang mudah-mudah dulu, kitab-kitab yang kecil dulu. Terus apa lagi? Faedah daripada belajar dulu yang mudah atau kitab yang kecil, wadobati, gampang menghafalnya. Hafalannya gampang, hafalannya mudah, gitu. Wa ba'du minal malalati, jauh daripada kebosanan. Ya kan, nggak bosan. Kalau belajar yang mudah, senang, girat. Coba kalau belajar yang susah, kitabnya berat-berat, kitabnya besar-besar, bosan. Bukan bosan lagi, udah nggak ngelihat lagi. Yang ada adalah sifat benci sama pelajarannya. Maka kata orang, kalau ingin bisa memahami satu pelajaran, pertama cintai dulu mata pelajarannya, baru gurunya. Gurunya dimusuhin, kitabnya dimusuhin, pulang dari kelas dilempar kitabnya, susah gitu kan. Itu nggak bakal bisa itu. Minimal senangi dulu pelajarannya, senangi dulu gurunya. Jangan benci sama gurunya. Pas gurunya sakit, alhamdulillah gitu kan. Orang nggak masuk, tambah meriang gurunya tuh, disumpahin sama muridnya. Wayam bagi ayu aliko as-sabaq, seyogianya seharusnya kamu santri itu apa? Mencatat pelajaran. Suruh nyatat kitab, nyatat. Suruh nyoret, minimal nyoret aja dulu, nyatat aja dulu, gitu loh. Santri itu, santri pemula, lain hal kalau udah pinter ya, udah nggak butuh catatan, langsung masuk ke otak. Ini udah susah masuk ke otaknya, udah nggak paham, nulis juga kagak. Wah, begitu pulang ke kamar, tadi Ustadz ngomong apa ya? Ya kan? Ntar pulang ke pondok, Ustadz ngomong apa ya? Gitu kan. Ditanya orang ngomong apa ya? Terus santri nggak baik-baik aja itu. Maka santri itu harus menulis pelajarannya, menulis kitabnya, pencari ilmu. Disuruh sama gurunya nyatat, nyoret. Nanti kalau kamu pulang ke rumah, pulang ke kamar, walaupun sudah lupa pelajarannya, bisa diulang kembali, dibuka kembali bukunya. Oh, dulu hakim ngomong begini ya. Oh iya ya. Nanti suatu saat kalau kamu jadi guru, jadi tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, bahkan apa? Ba'da dhobti, setelah menghafal, wal i'adati katsiron, dan harus sering mengulang-ulang. Pelajaran itu harus sering mengulang-ulang. Hafalan itu harus sering diulang-ulang.
Ini kamu sering saya sampaikan terus, harus diulang-ulang. Kalau pagi menghafal, siang diulang lagi, sore diulang lagi, nanti malam mau tidur diulang lagi. Pas mau tidur ya, yang diingat apa? Hafalan apa si dia? Hah? Kamu nih mau tidur nih, yang diingat apa? Si doi atau hafalan? Dia lagi ngapain ya? Pas bangun tidur tuh hafalan hilang tuh. Maka harus sering mengulang hafalan tuh. Ba'da dhabti wal i'adati katsiran. Setelah menghafal harus sering diulang-ulang hafalannya. Kenapa harus sering mengulang? Fa innahu nafi'un jiddan, dia sangat manfaat. Wa yanbaghi ay yajtahida fil fahmi minal ustadi, seharusnya seyogianya santri itu atau pencari ilmu bersungguh-sungguh di dalam kefahamannya tentang pelajaran. Harus sungguh-sungguh kamu mengeluarkan pikiranmu, bersungguh-sungguh memahami apa omongan ustadz ini, apa omongan guru. Sekarang saya tanya, kamu malam ini paham gak omongan saya? Apaan? Harus? Siapa yang gak paham omongan saya? Kalau gak paham, kamu paksa dirimu memahami omongan ustadz. Harus sungguh-sungguh. Apa kalimatnya? Wa yang bagi ayyajtahida fil fahmi minan. Tuh. Setiap guru ngasih pelajaran, setiap guru menyuruh kamu menghafal, setiap guru menganjurkan kamu dalam pelajaran, kamu harus sungguh-sungguh memahami omongan ustadz. Walaupun omongannya sulit, harus sungguh-sungguh difahami. Jangan ustadz ngomong apa ya, jangan begitu. Ya ustadz ngomong sendiri itu, santrinya malah molor itu. Harus santri itu memahami omongan ustadz. Itu kalau ingin sukses. Bahkan apa? Au bita'ammuli, harus menghayati omongan ustadz. Santri itu harus menghayati setiap kalimat yang ustadz omongkan. Setiap huruf dia punya makna, setiap kalimat dia punya makna, setiap pelajaran dia punya makna, harus difahami omongan itu, dihayati. Wat tafakkur, dan memikirkan, berpikir tuh. Jangan nggak sampai kamu berpikir tuh, harus memikirkan setiap kalimat atau kamu memahami setiap kalimat yang keluar daripada lisannya ustadz. Apalagi yang selanjutnya, wakaf roti takrori, dan banyak mengulangnya. Kamu harus banyak mengulang pelajaran yang diberikan pemahaman oleh guru, oleh ustaz. Kenapa? Fa innahu idza aqalla sabak, karena sesungguhnya apabila sedikit belajar, ya kan? Sedikit belajar, wakathurut takroru, dan harus banyak mengulang. Sedikit belajar tapi banyak mengulang, itu yang bagus. Jangan banyak belajar sedikit mengulang, atau enggak belajar tapi enggak ngulang-ngulang. Ngulangin apaan tuh? Masih lebih baik sedikit belajar tapi banyak mengulang. Nanti kalau mengulang ada ilmunya, daripada banyak belajar tapi kan ngulang-ngulang, hilang semua sudah. Apa hukumnya ini? Gua mah pernah belajar. Apa? Pokoknya pernah belajar. Kenapa kayak gitu? Karena nggak ngulang, hilang hafalannya, hilang ilmunya. Apa hukumnya zina? Kata orang, pokoknya gua pernah belajar. Ya kan? Apa? Pokoknya pernah belajar. Hukumnya apa? Pokoknya gua pernah belajar, gitu ya. Itu aja alasannya. Karena ilmunya nggak ada, hanya belajar tapi nggak ngulang. Apa hukumnya COD? Gua pernah belajar fikih, udah. Jangan nanya gua lama di pondok ini, 20 tahun gua di pondok. Yang dianggap apa? Lama mondoknya, banyak belajarnya, ngulang nggak ada. Ilmunya hilang semua.
Tetapi kalau kamu belajar satu cabang ilmu fikih saja, kamu mendalami di situ, begitu ada orang bertanya, kamu akan mengulangnya, membuka kembali bukunya, membuka kembali tulisan-tulisannya. Oh, ternyata semua ini sudah ada, tinggal dijawab karena kita mengulang pelajaran. Itu perlunya mengulang. Wa ta'ammulu yudroku wa yufhamu. Nah, menghayati ilmu tersebut, memikirkan ilmu tersebut, memahami ilmu tersebut dapat memberikan satu pemahaman yang sangat dalam terhadap ilmu yang kita pelajari. Hifdzu harfaini, menghafal dua huruf, khairun min sima'in wa qaraini, lebih baik daripada mendengarkan dua lembar. Tuh. Kamu menghafal dua huruf, umpama hari ini dapat menghafal satu kalimat, hifdzu harfaini khairun min sima'in wa qaraini, itu lebih baik daripada menghafal semua tapi lupa. Tuh. Kamu hari ini telah belajar mendapatkan 3 huruf, tapi karena nempel di otakmu, kamu mengulang, lebih baik daripada mendengarkan orang ngomong sampai 1 jam tapi satu pun gak ada yang nempel. Pulang, tadi pokoknya ustadz yang bagus, ngomong apa? Au, gitu aja udah. Ustadz yang bagus berkuar-kuar ya, sama kayak ibu-ibu pengajian, ada penceramah lucu ceramahnya, kocak. Pulang pengajian ditanya sama lakinya, Bu, tadi ngaji ya? Iya. Ustadz yang bagaimana? Ustadznya ganteng. Bagaimana? Lucu. Apa isi? Pokoknya ustadz lucu dah. Lucu. Isinya apa? Pokoknya lucu aja udah. Gimana lucu? Pokoknya saya ketawa gitu. Karena memang yang diingat apanya? Lucunya, nggak ada ilmunya. Tuh. Ustadznya ceramahnya panjang, ibu-ibu ngakak, ketawa sampai ngompol gitu kan. Ilmunya nggak ada. Tuh. Wa fahmu harfaini khairum min hifdzan wa qaraini. Tuh. Memahami 2 huruf lebih baik daripada menghafal 2 lembar. Tadi apa yang pertama? Menghafal 2 huruf lebih baik daripada mendengar 2 lembar. Memahami 2 huruf lebih baik daripada menghafal 2. Kamu hafal tuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Artinya apa? Au. Nggak ngerti. Kamu menghafal tuh surat Al-Baqarah umpama, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Artinya apa? Au, nggak ngerti gua.